Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berdoa Tuhan, ya Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan, membuka pikiran kami, membuka hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menerangkan firman-Mu lebih terperinci lagi, lebih dalam lagi dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita melihat di dalam Amsal. Dalam Amsal 31, kita akan membaca daripada ayat 10. Amsal 31 ayat 10. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dalam firman ini, saudara-saudari, dia berkata bahwa seorang istri, seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang pintar, seorang istri yang berhikmat, yang penuh dengan hikmat, ia adalah lebih berharga daripada permata. Dan seorang istri itu juga ialah juga seorang ibu. Seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan kita dapat memahami bahwa firman Tuhan ini juga ada kaitannya dengan seorang ibu. Bahwa ia lebih berharga daripada permata. Bahwa seorang ibu itu, seorang ibu kepada anak-anaknya itu, dia adalah lebih berharga daripada permata. Dan firman Tuhan ini, saudari, dia ada kaitan dengan seorang ibu, ataupun seorang wanita yang takut kepada Tuhan. Bahwa seorang ibu yang mengasihi Tuhan. Dan seorang ibu itu, saudari, ataupun setiap ibu itu dia mempunyai satu naluri sebagai seorang ibu. Dan naluri itu hanya pada seorang ibu. Sebab dia ada hubungan dengan anaknya. Bahwa dia telah mengandung seorang anak, dia mengandung anak-anaknya, lalu dia mempunyai naluri sebagai seorang ibu yang tidak terdapat pada orang-orang lain. Hanya pada seorang ibu saja. Hanya pada ibu-ibu saja yang dia mempunyai naluri ini. Dan dia mempunyai keistimewaan yang diberi oleh Tuhan hanya kepada seorang ibu. Dan ini dapat digambarkan, saudari, dengan satu peristiwa, satu kejadian yang terdapat di satu tempat. Dan tempat itu, kawasan hutan di tempat itu pada satu ketika, dia mengalami kebakaran hutan. Dan ini kadang terjadi di negara-negara barat, dan kadang hutan, kawasan yang besar itu habis terbakar. Dan di tempat itu, selepas kebakaran itu, selepas api sudah padam, dan ada beberapa orang yang pergi meninjau, pergi melihat keadaan di hutan itu selepas kebakaran itu. Apabila mereka pergi ke hutan, mereka pergi dan melihat kebakaran itu, mereka melihat ada sesuatu yang menarik perhatian mereka yang ada di atas tanah. Lalu mereka menghampirinya, dan aku melihat bahwa ialah seekor burung. Dan sebab tempat di mana burung itu berada tidak terbakar, tapi di sekelilingnya, tidak jauh dari tempat itu, di sekelilingnya itu berkaitan dengan tempat itu terbakar, tapi di tempat di mana burung itu tidak terbakar. Mereka melihat bahwa burung itu sudah mati. Lalu mereka angkat burung itu, rupanya di bawah sayap burung itu adalah anak-anaknya yang masih hidup.
Dan orang ini melihat saudari bahwa anak-anak burung itu masih hidup. Sebab apa? Sebab ibunya di tengah-tengah kebakaran itu, dia tidak tahu kenapa, mungkin dia membawa anak-anak itu turun daripada pokok. Tidak tahu bagaimana caranya. Dia bawa anak itu ke atas tanah dan dia melindungi mereka dengan sayapnya. Dan ibu burung ini mati, tapi anak-anaknya hidup. Dan di sini kita melihat sesuatu bahwa burung ini, walaupun dia adalah seekor burung, tetapi dia punya naluri sebagai seorang ibu. Dan lebih lagi saudari, sebagai ibu-ibu kita, ya, yang telah mengandungkan kita, yang telah melahirkan kita, dia mempunyai naluri yang sangat istimewa dan naluri yang diberi oleh Tuhan kepadanya. Dan oleh sebab itu saudari, kita perlu menghormati ibu-ibu kita. Sebab ibu-ibu kita sudah adalah ibu-ibu yang luar biasa. Dan ibu-ibu yang ada di gereja kita adalah ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang dimanapun mereka berada itu, kalau mereka digelar seorang ibu, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Tuhan berkata bahwa mereka lebih berharga daripada permata. Dan kita akan melihat pada hari ini saudari beberapa sebab mengapa kita perlu menghormati ibu-ibu kita. Kita menghormati ibu kita saudari karena dia memiliki hati seorang yang ingin terus melayani. Seorang ibu itu akan bangun pada waktu pagi untuk menyediakan sarapan, untuk menyediakan makanan untuk keluarganya ketika ahli keluarganya masih tidur. Dan ini terdapat di dalam ayat 15, Amsal 31 ayat 15. Dia berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi seorang ibu itu bangun pada awal pagi, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan seorang ibu ini juga saudari, dia akan melakukan apa saja pekerjaan dengan tangannya. Dia tidak akan mudah duduk diam. Dia akan melakukan sesuatu. Dan ini yang digambarkan, diberitahu di dalam Amsal 31 ayat 13. Dia berkata, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Saudara-saudari, di Timur Tengah, di tempat-tempat di mana mereka menggembala domba, ya, ada masanya penggembala domba itu akan menggunting, ya, memotong ataupun mengguntingkan bulu domba itu. Dan kebanyakannya kadang kaum wanita akan pergi, dia akan pergi dan mereka akan mungkin membeli bulu-bulu ini, bulu-bulu domba ini, dan dibawa pulang, dan mereka akan membersihkan bulu domba ini, dan lepas mereka jemurkan, ya, jemur, dan lepas itu mereka buat bulu-bulu domba ini menjadi seperti benang, dan akan menenun benang ini menjadi baju ataupun pakaian, dan menjadi permadaini, ya, menjadi tikar. Tapi itu mengambil proses yang panjang, banyak pekerjaan, banyak yang perlu dilakukan. Tapi seorang ibu ini saudari, dia melakukannya sebab dia ingin menolong keluarganya, ingin melayani keluarganya. Dan saudara-saudari, ada satu ibu, dia memberi tugas kepada anaknya, ya, seperti seorang ibu yang memberi tugas kepada anaknya membasuh pinggan dan sebagainya. Dan anak ini pun melakukan tugasnya yang disuruh oleh ibunya. Selepas dia melakukan tugasnya itu, selepas dia selesai, dia mengambil satu kertas, lalu dia tulis di atas kertasnya. Lalu dia kata, ibu, inilah kosnya, inilah ganjarannya, inilah gajiku, karena saya sudah menyelesaikan tugas. Lalu dia tulis, ya, dia tulis berapa harga, berapa
uh, bayaran yang perlu ibunya bayar kepada dia karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Dan ibunya menulis di sisi tempat di mana dia tulis itu, di mana anaknya tulis itu, lalu anaknya, ibunya tulis, ibunya berkata, "Anakku, semasa ibu mengandungkan engkau 9 bulan, di dalam kandunganku itu gratis, percuma, tidak perlu bayar. Ketika kau masih kecil, ketika kau lapar, ibu menyediakan makanan, ya, menyediakan susu untukmu, itu gratis, tidak perlu bayar. Ketika kau sakit, ibu menjaga, ya, tengah malam ibu menjaga engkau, itu gratis, percuma, tidak perlu bayar. Dan apa saja yang ibu lakukan untukmu, itu gratis, tidak perlu bayar." Saudara, itulah pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Dia melakukan, ya, dengan kerelaan hatinya, karena dia mengasihi anak-anaknya. Kita juga menghormati ibu kita, saudari, karena dia memiliki hati yang lemah lembut. Ya, dia menyimpan dalam hatinya kata-kata orang, ya, apa yang dilihatnya. Dan ini yang kita dapat lihat pada Maria, ibu Tuhan Yesus. Dan di dalam Lukas 2 ayat 19, kita akan melihat apakah responnya. Respon Maria kepada para gembala yang datang di tempat mereka berada. Para gembala ini mereka melihat malaikat ketika mereka sedang menggembalakan kambing domba mereka. Dan malaikat ini memberitahu tentang kelahiran juru selamat. Dan mereka pergi mencari di mana anak itu dilahirkan. Dan mereka menceritakan kepada Maria, kepada Yusuf, apa yang terjadi. Dan di dalam Lukas 2 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Maria, walaupun dia tidak paham, tapi dia tidak berkata sesuatu kepada gembala-gembala ini. Dia tidak berkata kepada mereka, "Oh, saya tidak percaya." Tapi dia diam, dia menyimpankan itu dalam hatinya. Dan itu juga terjadi di dalam Lukas 2 ayat 51. Ketika Maria dan Yusuf, mereka mencari Tuhan Yesus, ketika itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Dia tidak menyertai ibu bapaknya balik daripada Yerusalem. Dan ibu bapaknya kembali ke Yerusalem mencari dia. Dan mereka mendapatkan dia di bait Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami sudah mencari engkau selama 3 hari. Dan Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berada di rumah Bapakku?" Dan dalam Lukas 2 ayat 51, firman Tuhan berkata, "Tetapi ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya." Ibunya tidak paham apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak paham, tetapi dia menyimpan itu dalam hatinya. Karena dia mempunyai hati yang baik. Saudara-saudari, kita juga menghormati ibu kita untuk pengorbanan mereka. Karena dia sanggup berkorban untuk kita. Tapi ibu kita sanggup berkorban untuk kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudari, ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley. John Wesley ini mempunyai adik-beradik yang ramai. Dia mempunyai adik-beradik yang ramai. Dan di dalam rumah itu, ya, ibunya akan sibuk menjaga rumah, melindungi, menyediakan makanan untuk anak-anaknya yang ramai, mungkin 8 ataupun 9 orang, ya. Dan ibunya akan mengorbankan masanya untuk menjaga
anak-anaknya itu yang ramai itu. Dan selepas dia menyelesaikan tugasnya, ibunya ini akan duduk. Ya, ibu John Wesley ini akan duduk. Dia akan duduk dan dia mengambil tempat di ruang dalam rumahnya itu, dia akan duduk. Dan dia akan mengangkat apronnya. Apron itu adalah satu kain yang biasa digunakan oleh kaum wanita ya di dapur ya, dan kain itu adalah diletakkan di hadapannya dan di atas bajunya, di bagian hadapan, dan supaya bajunya tidak kotor. Dan ibu John Wesley ini ya, yang bernama Susana, dan dia akan mengangkat apronnya itu menutup mukanya. Dan ketika anak-anaknya mereka lihat ibunya menutup mukanya dengan apron itu, mereka tahu itu adalah masa ibunya bersama dengan Tuhan. Sebab ibunya akan berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia berdoa untuk anak-anaknya. Saudara-saudari, dia berkorban untuk anak-anaknya. Dan kita juga menghormati ibu kita karena imannya kepada Tuhan. Seperti ibu John Wesley ini, dia beriman kepada Tuhan ketika dia duduk dan dia menutup mukanya dengan apron itu, dengan kain itu, saudari, dia berdoa kepada Tuhan. Dengan suara yang kedengaran, dia akan menyebut nama anak-anaknya itu kepada Tuhan. Dan karena doa, karena iman ibu ini, dua orang anaknya nih, John Wesley, dua orang anaknya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan memberkati ibu ini, ibu Susana ini, ibu John Wesley ini, saudara-saudari, ibu yang beriman, ibu yang percaya kepada Tuhan, itu dia akan sentiasa membawa keluarganya ke hadapan Tuhan. Dia akan berdoa untuk anak-anaknya, dia akan berdoa untuk keluarganya. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang, ya, semasa saya belajar di UiTM, dan juga orang-orang yang ada orang yang berkongsi tentang kehidupan mereka, ya, dan ada di antara mereka ini yang berkata, kenapa mereka berjaya dalam hidup mereka, kenapa ada di antara mereka yang menjadi lawyer, ya, yang mendapat kedudukan yang tinggi dalam syarikat. Dan mereka akan berkata bahwa ibu mereka berdoa untuk mereka. Ya, ketika mereka kecil, mereka mendengar ibu mereka berdoa dan menyebut nama-nama mereka, menyebut nama mereka kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberkati orang-orang ini karena ibu mereka berdoa untuk mereka. Jadi saudari, seorang ibu itu dimanapun anak-anak mereka berada, baik di luar negara, baik belajar di university ataupun mereka berada di luar negeri ataupun jauh daripada ibu mereka di kampung, dimanapun ibu mereka berada akan tetap berdoa untuk anak-anak mereka. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, saudari, kalau kita mempunyai seorang ibu yang beriman kepada Tuhan, seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, seorang ibu yang berdoa untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan biar kita terus menghormati mereka, terus mengasihi mereka. Saudara-saudari, seorang ibu yang mengasihi Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dia akan juga tidak akan lupa memberi nasihat kepada anak-anaknya. Nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang mengikut firman Tuhan. Jadi saudari, saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam firman Tuhan, dalam Amsal 31 yang kita sudah baca tadi. Kalau kita baca mulai dari ayat pertama dan seterusnya, ini adalah satu nasihat daripada seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu
yang mengasihi Tuhan, seorang ibu yang takut kepada Tuhan, seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia memberi nasihat kepada anaknya. Dan anaknya ini bukan uh, bukan orang-orang biasa, tetapi anaknya ini, yaitu Lemuel, adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja yang memerintah sebuah negara. Dia adalah seorang yang sangat penting, seorang yang kenamaan, seorang yang luar biasa. Dan ibunya ini tetap mengasihi dia. Ibunya ini tetap memperdulikan anaknya ini. Dia tidak mau anaknya ini dihanyutkan oleh keadaan dunia. Dia tidak mau anaknya ini melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan dia memberi nasihat kepada dia. Jadi saudari, setiap nasihat oleh ibu-ibu kita, lebih-lebih lagi kalau ibu kita itu adalah ibu yang mengenal Tuhan, saudari, kita perlu dengar. Dan kita lakukan, kita ikut nasihat daripada ibu kita itu. Sebab nasihat ibu kita itu, sebab dia takut kepada Tuhan, sebab dia mengasihi Tuhan, adalah nasihat-nasihat yang baik bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan di dalam Amsal 31 ini, saudara, mulai dari ayat yang pertama, nasihat ibu Lemuel kepadanya ialah supaya Lemuel hidup melakukan kebaikan. Dan dia berkata kepada Lemuel dalam ayat 4 sampai ayat 7, jangan kamu minum minuman keras yang memabukkan. Jangan kamu minum minuman-minuman yang memabukkan, karena kalau kamu minum, kamu tidak dapat membuat penilaian yang baik. Kamu tidak dapat membuat pertimbangan yang baik, apa yang tidak baik, apa yang baik. Jadi kamu tidak dapat melakukan perkara yang baik. Lalu dia berkata kepada anaknya itu, minuman-minuman yang memabukkan itu adalah untuk orang lain. Biar mereka minum minuman yang memabukkan itu, tapi kamu jangan. Kamu adalah seorang raja, dan kamu harus melakukan perkara yang baik. Dan dia berkata, biarlah orang lain yang minum minuman yang memabukkan, tetapi kamu jangan. Jadi saudari, nasihat ibu Lemuel kepada dia ialah supaya Lemuel melakukan perkara yang baik. Jadi nasihat yang sama juga untuk kita, saudari, supaya kita juga melakukan perkara yang baik. Di sekeliling kita ada keperluan, ada ramai orang yang ada keperluan, dan mari kita menjadi saluran Tuhan itu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan biar kita mempunyai pertimbangan yang baik, dan biar kita terus berjalan mengikut firman Tuhan, mengikut nasihat Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita nasihat daripada ibu Lemuel kepadanya, dan juga nasihat untuk kita itu melakukan perkara yang baik. Yang seterusnya ialah nasihat ibu Lemuel kepadanya ialah, dan juga nasihat untuk kita ialah supaya hidup menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak dapat bersuara, orang-orang yang tidak ada peluang untuk orang lain mendengar isi hati mereka. Lalu ibu Lemuel ini berkata kepadanya, engkau adalah seorang raja. Kalau engkau melihat orang susah, bersuara, buka mulutmu, katakan sesuatu bagi pihak orang-orang yang di dalam kesusahan, bagi orang-orang yang memerlukannya. Seringkali saudari, kita melihat orang-orang yang mempunyai keperluan, orang-orang yang susah, tapi kita mendiamkan diri kita. Kita tidak membuka suara, tidak memberitahu tentang keperluan orang-orang ini. Mungkin orang lain, mungkin kawan kita yang mempunyai kedudukan, ataupun kawan-kawan kita, ataupun orang yang kita kenali ada kemampuan untuk menolong orang-orang yang di dalam kesusahan itu, kalau kita tidak dapat menolong mereka. Jadi ibu
Lemuel itu berkata kepadanya, buka mulutmu. Ini terdapat dalam ayat 8 sampai ayat 9. Bersuara, bagi tahu, ya, supaya orang tahu tentang keperluan orang ini supaya dia dapat ditolong. Dan seterusnya, saudari, nasihat ibu Lemuel kepadanya ialah, dia berkata, lakukan perkara yang adil. Apabila engkau membuat keputusan, biar keputusanmu adalah keputusan yang adil. Engkau adalah seorang raja. Engkau yang duduk di atas takhta yang membuat pengadilan. Dan biar pengadilan daripadamu itu adalah adil. Saudara-saudari sangat senang seorang raja, seorang yang berkuasa itu melakukan perkara yang tidak adil. Sebab dia tahu dia adalah seorang yang berkuasa. Tapi seorang yang takut kepada Tuhan, bagaimanapun besar kuasanya, dia tidak akan menyalahgunakan kedudukannya itu. Sebab dia takut kepada Tuhan, dia akan melakukan perkara yang adil, yang saksama. Jadi saudari, biar kita juga dalam kehidupan kita melakukan perkara yang adil, ya, perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat ketidakadilan, biar kita bersuara dan melakukan keadilan. Saudara-saudari, seorang ibu itu akan sentiasa mengimpikan sesuatu yang baik. Dia akan sentiasa menginginkan sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Dia ingin anaknya itu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan kita sebagai ibu bapa juga akan mengajar anak-anak kita supaya mereka takut kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, permulaan kebijaksanaan itu ialah dengan takut kepada Tuhan. Apabila kita takut kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan angkuh, kita tidak akan sombong. Ya, kita akan berjalan, orang yang takut kepada Tuhan itu akan berjalan dengan kerendahan hati. Dan dalam pemilihan, di dalam mencari pasangan juga sangat penting bagi orang-orang yang belum ada pasangan yang belum berkawin. Dan inilah satu nasihat oleh ibu Lemuel kepadanya, yaitu mencari pasangan hidupnya yang takut akan Tuhan. Dan ini yang dia katakan dalam ayat 31. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 31, dia berkata kepada anaknya, pilihlah pasangan hidupmu. Pilihlah seorang pasangan, seorang istri yang takut akan Tuhan. Jadi saudari, firman Tuhan ini dengan sangat terang berkata kepada orang-orang yang belum berkawin, yaitu mencari seorang yang takut kepada Tuhan. Dan ini terdapat di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Amsal 31, saudari. Saudari, firman Tuhan sangat terang bagi kita. Firman Tuhan yang menuntun kita, yang akan memimpin kita dalam kehidupan kita, yang akan mengajar kita, memberi kita hikmat, yang menolong kita. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita tidak tahu, ya, apa yang perlu kita lakukan. Tetapi bagi orang yang takut kepada Tuhan, dia akan sentiasa ingin belajar, ingin mengetahui kehendak Tuhan, supaya dia dapat melakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudari, di dalam Amsal 31 ini kita akan kamu boleh baca dari ayat pertama sampai ayat 31. Belajar dan melihat dalam firman Tuhan ini tentang nasihat ibu Lemuel ini kepadanya.
Ayat pertama dia berkata, inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Satu ajaran yang luar biasa, satu ajaran yang kita boleh belajar. Saudari, mungkin ada di antara kita yang tidak ada ibu sejak kita kecil, kita kehilangan ibu kita, ataupun dalam kita mendewasa, ya, dalam hidup kita bersama dengan orang lain, ya, kita tidak dapat nasihat, mendengar nasihat daripada ibu-ibu kita, tapi ada orang lain yang mungkin makcik kita, anti kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, yang sangat dekat dengan kita, yang mengajar kita, yang menasihati kita. Jadi Tuhan juga boleh menggunakan mereka, saudari, yang berperanan seperti ibu kepada kita, yang mengajar kita, yang menasihati kita. Jadi mari kita menghormati mereka. Juga kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan mereka. Jadi saudara-saudari, mari kita terus menghormati ibu-ibu kita, sebab mereka adalah dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena di dalam Amsal 31 ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami sebagai anak-anak melalui nasihat-nasihat-Mu yang ada dalam firman-Mu. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang ada di kalangan kami Tuhan, yang ada di gereja kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kehidupan mereka. Dan pada saat ini Tuhan, saya berdoa untuk ibu-ibu yang ada di gereja kami Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biar Engkau Tuhan yang akan terus memberkati mereka, terus menolong mereka Tuhan, apapun keperluan mereka, terus menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami berterima kasih Tuhan untuk ibu-ibu ini. Dan kami berdoa Tuhan, ketika mereka lemah Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan. Ketika mereka mengalami kekurangan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka Tuhan. Tuhan, ketika mereka tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan, Engkau beri mereka hikmat. Engkau yang ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, saya berdoa Engkau terus memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saya juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Engkau akan terus memberkati mereka. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyertai kami daripada permulaan kebaktian kami sampai selesainya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Biar wajah Tuhan itu akan terus menerangi engkau dimanapun engkau sedang berada, baik ketika engkau dalam rumah, di luar rumah, ketika engkau duduk ataupun berdiri, apapun yang engkau sedang lakukan. Biar wajah Tuhan itu akan terus bersinar ke atas semua, sebab Tuhan mengasihi engkau. Dia ada bersama dengan engkau. Dia adalah Emmanuel, Tuhan yang menyertai umatnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.